Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Rica Andriani, NPM 2101010062. Sini saya akan mengerjakan tugas dari Ulumul Quran, yaitu menjelaskan tentang ilmu qiraat Al-Quran. Ilmu qiraat Al-Quran. Pengertian qiraat menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat merupakan ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Menurut Al-Dimyati, qiraat adalah suatu ilmu untuk mengetahui cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan oleh para ahli qiraat, seperti Hafs membuang huruf, isbat menetapkan huruf, waswal menyambung huruf, ibdal menggantikan huruf atau lafaz tertentu, dan lain-lainnya yang didapat melalui indera pendengaran. Ibrahim Al-Abiyari mengemukakan bahwa ada 3 hal yang berkait dengan masalah qiraat Al-Quran, yaitu masalah pertama terkait dengan masalah pengucapan huruf atau bahasanya, seperti imalah, ismam, tarqiq, tafkhim, dan lain sebagainya. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan pelafalan kalimat oleh kabilah-kabilah Arab yang masing-masing tidak bisa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh kabilah lainnya. Yang kedua, terkait pada penentuan i'rab dan standarisasi tulisan atau mushaf Al-Quran. Ketika Al-Quran masih berangsur-angsur diturunkan, pemberian tanda baca dan harokat untuk mempermudah bagi umat Islam, karena tidak semua umat Islam bisa membaca bacaan Arab yang tanpa tanda baca dan harokat. Masalah yang ketiga, terkait masalah penampatan kalimat, serta penambahan dan pengurangan huruf dalam kalimat. Hal ini disebabkan karena kepekaan para sahabat yang berbeda-beda dalam menerima Al-Quran dari Rasulullah SAW. B. Al-Qiraat, Al-Quran, dan Tajwid. Ada 2 term dalam bacaan Al-Quran yang masih menjadi sorotan para pengaji ilmu Al-Quran, yaitu ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Al-Qiraat adalah sebuah term yang memiliki akses besar dalam kajian bacaan Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan dalam baca Al-Quran tanpa mengetahui ilmu qiraat. Sementara ilmu tajwid merupakan term yang sangat penting dalam bacaan Al-Quran. Bahkan tidak berlebihan jika Imam Al-Jazari mengatakan bahwa seorang yang membaca Al-Quran tanpa menggunakan tajwid, maka ia berdosa. Adapun kriteria diterimanya qiraat itu ada 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, qiraat tersebut harus sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Yang kedua, sanad dari riwayat yang menceritakan qiraat tersebut harus sahih. Yang ketiga, bacaan dari qiraat tersebut harus cocok diterapkan kepada salah satu mushaf Utsman. C. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan qiraat. Qiraat merupakan salah satu cabang ilmu dalam ulum Al-Quran. Namun tidak banyak orang yang tertarik kepadanya karena ilmu ini cukup rumit untuk dipelajari. Banyak hal yang harus diketahui oleh peminat ilmu qiraat, mulai dari pengenalan Al-Quran secara mendalam dalam banyak seginya, hafal sebagian besar dari ayat-ayat Al-Quran, pengetahuan bahasa Arab yang mendalam dan luas dalam berbagai seginya, juga pengenalan berbagai macam qiraat dan para perawinya adalah hal yang mutlak bagi pengaji ilmu ini. Qiraat Al-Quran yang dikenal dan dipelajari oleh kaum muslimin sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ternyata tidak hanya satu macam versi qiraat sebagaimana yang terbaca dalam mushaf yang dimiliki umat Islam sekarang. Ia memiliki berbagai versi qiraat lain yang juga bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, dalam perjalanan sejarahnya pernah muncul sementara qiraat Al-Quran yang diragukan keberadaannya dan diduga tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Aspek perbedaan qiraat dan faedahnya. Perbedaan qiraat terkadang berpengaruh dalam menetapkan ketentuan hukum. Di antara imam qiraat 7 yaitu
Abu Bakar Syu'bah, qiraat Asim riwayat Syu'bah. Hamzah dan Al-Kasai membaca kata yadhur dengan memberi syiddah pada huruf ta dan ha, maka bunyinya menjadi yutahhirna. Berdasarkan perbedaan qiraat ini, para ulama fikih berbeda pendapat sesuai dengan banyaknya perbedaan qiraat. Tolak dari perbedaan qiraat ini, terdapat 3 versi pendapat para ulama mengenai maksud kata itu, yaitu bersetubuh, bersentuh, dan sambil bersetubuh. Sedangkan para ulama fikih ada yang berpendapat bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudu kecuali kalau berhubungan badan. Ada beberapa manfaat yang dapat dipetik dalam mempelajari qiraat Al-Quran, antara lain. Yang pertama, dapat menguatkan ketentuan-ketentuan hukum bacaan yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentahrij atau mencari solusi hukum bacaan yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan 2 ketentuan hukum bacaan yang berbeda. Yang keempat, dapat menunjukkan 2 ketentuan hukum bacaan yang berbeda dalam kondisi berbeda pula. Yang kelima, dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sulit untuk dipahami maknanya. Adapun bervariasinya qiraat yang sahih juga mengandung banyak faedah dan fungsinya. Di antaranya, yang pertama, menunjukkan betapa terjaganya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi kepadatan makna, karena setiap qiraat menunjukkan suatu hukum syarat-syarat tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. Yang keempat, penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global dalam qiraat lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.